Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayat. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, C4. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan penafsiran dalam Al-Quran menurut Abdullah Sa'id. Di dalam karangannya beliau mengatakan Allah berbicara kepada manusia dengan 3 cara. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara terperinci bagaimana wahyu dalam arti komunikasi yang datang dari Tuhan kepada manusia, yaitu jenis-jenis komunikasi Tuhan kepada manusia. Dalam hal ini ada salah satu ayat yang menjelaskannya, yang artinya, dan tidaklah bagi manusia jika Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dibalik tabir atau melalui utusan. Lalu Allah mengungkapkan apa yang dikehendakinya dengan izinnya. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Banyak di dalam Al-Quran ayat yang berhubungan dengan masalah wahyu ini. Istilah wahyu ini banyak yang memberikan mengungkapkan bahwa wahyu ini itu adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada manusia maupun pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada non-manusia. Penggunaan wahyu ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan hubungan antara Tuhan hanya kepada nabinya saja. Tapi ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya Allah itu berhubungan juga kepada benda mati, kepada hewan-hewan, kepada manusia umumnya, seperti kepada Ibu Musa atau Ibu Maryam, kepada para nabi, khususnya seperti Nabi Isa, dan kepada para malaikat. Allah itu kan berbicara atau menyampaikan wahyu dengan 3 cara. Cara yang pertama itu Allah itu langsung menyampaikannya kepada manusia tanpa adanya suara ataupun utusan. Tapi manusia ini paham, tahu, oh ternyata ini Allah yang menyampaikan pesan kepadaku untuk umatku, yaitu melalui dari balik tabir. Maksudnya tuh Tuhan berbicara, tetapi pendengarnya itu tidak melihat Tuhan secara langsung. Contohnya itu seperti Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, wahai Tuhanku, aku ingin sekali melihatmu agar aku bisa beriman kepadamu. Maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina, untuk berada di sebelah kanan di lembah yang tempat diberkahi. Tuhan pun berkata langsung, hai Musa, inilah aku, Allah, Tuhan seluruh alam. Disinilah Tuhan langsung berbicara kepada Nabi Musa. Tapi Tuhan menempatkan pohon sebagai hijabnya, sehingga Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Musa berkeinginan langsung, wahai Tuhanku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin sekali melihatmu. Maka Tuhan pun berkata, hai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Jika kamu ingin melihatku, lihatlah ke gunung sebelah sana. Nabi Musa pun langsung melihat ke gunung itu. Ketika Tuhan menunjukkan kepada gunung itu pun langsung meledak berkeping-keping, sehingga Nabi Musa pun pingsan.
Setelah pingsan itu Nabi Musa berkata, "Hai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan aku menyatakan bahwa aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu." Namun Allah berfirman, "Hai Musa, sungguhnya aku telah memilihmu melalui risalah-risalahku dengan perkataanku. Maka terimalah apa yang telah aku berikan dan jadilah kamu daripada orang-orang yang bersyukur." Untuk cara yang ketiga yaitu melalui utusan. Para ulama-ulama cendekiawan itu sepakat bahwasanya cara yang ketiga ini adalah cara yang paling pas terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan melalui perantara. Perantaranya itu melalui malaikat, dan malaikat yang diketahui kita sama-sama itu malaikat Jibril. Biasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang dipilih untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat diberi wahyu oleh Allah, terus malaikat menyampaikannya lagi kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang bisa dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pemaparan yang tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu berkomunikasi atau Allah menyampaikan pesannya kepada umatnya, kepada manusia itu dengan cara ilham. Allah menyampaikannya langsung dan manusia itu awalnya tidak tahu, tapi manusia itu paham bahwasanya itu pesan dari Allah. Yang kedua itu melalui dari balik tabir. Allah itu menyampaikan pesannya tapi melalui hijab, ada hijab di antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga itu dengan cara perantara. Dengan cara perantaranya malaikat Jibril. Allah kasih tugas malaikat Jibril nih guys, buat menyampaikan wahyu kepada manusia. Oleh karena itu kita harus percaya, kita harus mengerti, ya, mengerti. Kita harus mengerti dari yang tiga ini, kita pahamin. Nah, cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin berpendapat, silakan berpendapat karena saya orangnya terbuka. Terima kasih.